Shalom, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai reki, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau memulai renungan pagi. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan hari ini harinya Tuhan. Silakan duduk. Mari kita menyanyikan lagu Hambaku Datang Padamu. Bu Prima, dipersilahkan. Kita memulai ibadah pagi ini, kita akan berdoa, tapi siapkan dulu Alkitabnya. Daniel 3 ayat 3 sampai 6. Jika sudah dibuka, Alkitab bisa letakkan di atas meja. Dan mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan pagi baru pemberian-Mu. Kami siap memulainya bersama dengan Engkau. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar dari firman-Mu dan ajari kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami, pimpin kami agar kami menjadi anak-anak yang terbaik dimanapun kami berada.
Bapak juga sertai pelayan firman-Mu pagi ini agar apa yang keluar dari bibir tanah liatnya bukanlah kehendaknya pribadi, melainkan Engkau yang berkarya atasnya. Bapak sertai setiap perlengkapan yang kami gunakan untuk ibadah pagi ini, agar kami boleh beribadah dengan baik dan lancar. Ini kami anak-anak-Mu, kami berserah penuh hanya ke dalam kuasa tangan-Mu Yesus. Haleluya, amin. Sama-sama kita baca Daniel 3 ayat 3. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menahbiskan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Sementara mereka berdiri di depan patung yang didirikan Raja Nebukadnezar itu, berserulah seorang tentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Pada saat kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, haruslah kamu sujud menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala." Amin firman Tuhan. Masih ingat nggak Pak Yuman hari Selasa menjelaskan bulan ini temanya apa? Yang di sini? Moralitas. Waduh, keren. Berarti benar-benar mendengarkan. Bulan ini kita membahas tentang moralitas. Pagi ini kita mendengarkan sesuatu yang membuat syok ya. Pada hari itu, ini semua pejabat-pejabat tinggi, semua kepala-kepala daerah, semuanya kumpul. Wah, bisa dibayangkan bagaimana hebohnya saat itu ya. Mereka mentahbiskan, artinya apa ya, meresmikan begitu ya, patung Raja Nebukadnezar. Dan dikatakan di situ, semua harus sujud menyembah kepada patung itu ketika ada bunyi yang menunjukkan apa ya, waktu menyembah gitu ya. Nah ini temanya, semua harus menyembah patung raja. Nah ini moralitas kita, moralitas bangsa Israel yang ada di sana, ini sedang ditantang. Kenapa? Karena ini menjadi keputusan negara yang sudah disahkan begitu, terus dihadiri oleh banyak pejabat tinggi. Di ayat 6 bahkan sudah ada ancaman di situ. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan. Dicampakkan itu apa ya? Ada yang tahu dicampakkan itu apa? Penyakit campak? Bukan, beda. Dicampakkan, dilemparkan, dibuang di perapian yang menyala-nyala. Jadi buat perapian yang besar, ini pasti yang sekolah minggunya rajin sering mendengarkan cerita ini ya. Nah saat itu mereka dalam tantangan moral yang besar. Ikut Tuhan atau ikut keputusan pemerintah. Mana yang mau dipilih? Kadang-kadang dalam hidup kita juga menghadapi seperti itu ya. Ada hal yang pilihan yang sulit gitu. Nah, itu yang kita harus bijak, kita harus minta hikmat Tuhan, mana skala prioritas, mana yang harus kita dahulukan. Berdasarkan standar moral yang Tuhan berikan. Mungkin pada saat ada suatu ketika kamu misalnya harus mengerjakan tugas temanmu atau siapa gitu ngajak pergi, atau mungkin ketika harus ke gereja ada hal lagi yang harus dilakukan atau yang lainnya. Nah, standar moral kita atau kita dituntut untuk memilih mana yang harus kita lakukan. Dan apa yang terjadi selanjutnya kita akan dengarkan besok, masih bersambung ceritanya. Pagi ini kita belajar bagaimana memilih dalam kondisi yang terdesak,
Kita butuh tuntunan Tuhan, kita butuh hikmat dari Tuhan, kita benar-benar butuh pertolongan Tuhan ketika dalam situasi yang genting kita harus memilih mana yang lebih penting, mana yang seharusnya kita dulukan, mana yang tidak, mana yang harus jadi skala prioritas kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, pagi ini kami belajar dari kisah Daniel, bagaimana kita harus mempertahankan hidup bersama Tuhan di dalam kesesakan, di dalam hal yang kita hadapi. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu tuntun kami, Tuhan selalu pimpin kami dalam segala hal, dalam segala yang kami lakukan. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah pagi ini. Kami akan belajar bersama teman-teman dan Bapak Ibu guru kami. Beri kami hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar kami boleh memahami setiap hal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kami. Demikian pula Bapak dan Ibu guru yang mendampingi kami. Tuhan, beri hikmat dan kebijaksanaan yang hanya daripada-Mu, agar Bapak Ibu guru boleh mendampingi kami seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami mau serahkan setiap rencana kegiatan, setiap hal yang harus dihadapi kami dalam kegiatan perlombaan dan segala sesuatu yang kami persiapkan. Bapak sendiri yang campur tangan, Bapak sendiri yang urapi, sempurnakan, agar semuanya itu boleh memuliakan Engkau dalam segala hal. Ini kami anak-anak-Mu, kami berserah penuh hanya ke dalam kuasa tangan-Mu Yesus. Haleluya, amin.